Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, para bapak ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dalam kesempatan sore Ahad sore ini membahas 40 hadis dalam tarbiyatul awlad, dan kita akan masuk kepada hadis yang ke-6. Mohon maaf, harusnya jam 4. Ini sungguh terlambatnya dikarenakan satu dan lain hal. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha من النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. Ya. Hadis yang ke-6 tentang terangkatnya hukum syariat dari anak-anak sampai mereka dewasa adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, semoga Allah meridai kepadanya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, Rofi al-qalamu an salasin. Pena al-qalam terangkat dari 3 perkara. Yang pertama, anin naimi hatta yastayqidha, dari orang yang tidur hingga dia terbangun. Wa anis saghiri hatta yakbura, dan dari anak kecil hingga dia dewasa. Wa anil majnuni, dan dari orang yang gila sampai hatta yaqila au yufiqa, sampai dia kembali berakal atau waras. Riwayat ini riwayat Ibnu Majah, Abu Dawud, An-Nasa'i. Lafadznya adalah dari An-Nasa'i. Adapun riwayat Ahmad yang anis saghir hatta yakwara, itu lafadznya anis sabiyyi hatta yahtalima, karena itu diangkat dari anak kecil hingga dia ikhtilam, mimpi basah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya beban taklif adalah akan diberikan kepada setiap insan. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan suatu perkara tanpa
melainkan sesuai dengan kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Maka yang seharusnya beban taklif itu, karena jin dan manusia itu diciptakan untuk beribadah dan mereka itu memegang amanah, ya, yaitu taklif kewajiban dan keharaman, yakni kalau dia melanggar sesuatu yang lalai dari yang wajib maka berhak mendapatkan siksa, dan juga melanggar yang haram dia mendapatkan siksa. Lalu berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, al-qalam, catatan amal, itu diangkat dari 3 golongan. Yang pertama dari orang yang tidur hingga dia terbangun, dari anak kecil sampai dewasa, dari orang gila sampai dia kembali. Maka maknanya, bila seorang itu tidak mau dikasih beban taklif, tidak mau dicatat amalnya, jadilah yang 3 tersebut. Walaupun ini juga sulit, ya. Misalkan sok daek mah tidur gitunya, tidur tapi kan ada bangunnya, kan seperti itu. Silahkan jadi anak kecil tapi juga dia juga akan dewasa, kan seperti itu. Atau yang ketiga, silahkan kalau tidak mau dapat taklif mah gerak gila. Kalau nggak mau beban taklif, jadi nugelo, gitu. Ya, seperti itu. Ya, gila itu adalah, majnun itu adalah suatu musibah yang dibebankan, dan itu adalah suatu penyakit, suatu orang yang mendapatkan musibah seperti itu. Jadi yang tidak mau beban taklif adalah seperti itu. Maka alhamdulillah kita adalah orang-orang yang waras, tidak gila, dan juga kita juga menggunakan akal pikiran kita semua, sehingga kita bisa memilih, ya, kita bisa memilih yang hak dan yang batil. Kita juga bisa melakukan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala itu, kita berkeinginan untuk memahami agama ini dengan menuntut ilmu. Yang rugi adalah orangnya waras, ya, tidak gila, tetapi tidak ada keinginan dari Allah Subhanahu, tidak ada keinginan darinya, dari jiwanya untuk mendalami agama, ya, mendalami agama, mengetahui yang hak, ya, mengetahui hak dari yang batil. Itu adalah suatu perkara yang merugi sekali. Kita masuk kepada faedah hadis. Silakan dibaca. Faedah hadis. Yang pertama, anak kecil belum mendapatkan hukuman secara syariat atas dosanya sampai ia balik, karena beban syariat taklif terangkat darinya sebagaimana hadis di atas. Ya, anak kecil belum mendapatkan hukuman secara syariat, ya, atas dosanya sampai ia balik, ya. Maka diantaranya Ali bin Abi Thalib mengaitkan dengan hadis umuru awladakum bisalati li sab'in, perintahkan anak
kalian untuk salat lisab'in ketika menginjak usia 7 tahun. Ya. Artinya bahwasanya sebelum 7 tahun itu kita tidak perlu untuk menyuruh sholat. Ya, menyuruh sholat, mengajak boleh, mencontohi boleh. Maka kita dapatkan anak-anak yang bila kita sholat maka mereka tanpa disuruh juga ngikut kepada kita sholat, ya, sholat kan seperti itu. Jadi belum ada kewajiban untuk kita menyuruh mereka untuk sholat, ya, hanya adalah untuk litadrib, untuk latihan semata. Kemudian wadribuhum, dan pukullah mereka li asyrin ketika usia 10 tahun. Nah, di sini ada metode untuk memukul, ya. Dan darab di sana biasanya orang Arab memahami darab itu bukan dengan tangan langsung, ya, digaplokkan gitu, ya, enggak. Tetapi pakai benda lain, ya, semacam siwak, semacam kalau kita mah nyere gitu ya, orang Sunda, ataupun sendal, bukan sendal yang berat, sendal yang pokoknya benda-benda yang itu ringan gitu, darab di sana seperti itu, ya. Jadi boleh memukul, syaratnya 10 tahun, ya. Berarti di bawah 10 tahun itu tidak ada hukuman bersifat fisik, ya. Bahwa tidak ada hukuman bersifat fisik. Budak teh 3 tahun 5 tahun geus diciwit teun ka beureum getihan digebuk, padahal belum juga 7 tahun. Ya, hukuman itu yang sifatnya itu adalah 10 tahun, ya. 10 tahun pun itu belum balik, ya. Itu sebenarnya masih diangkat, catatan dosa diangkat. Yang dilakukan oleh dia pahalanya adalah mengalir kepada orang tuanya, ya, hingga mulailah balik kalau secara usia, kalau dihitung secara usia adalah 15 tahun, ya, 15 tahun, atau tumbuh bulu kemaluan, bulu di sekitar kemaluannya, al-anah disebutnya, gitu. Atau walaupun belum 15 tahun tapi mimpi basah di usia 12 tahun misalkan, SD kelas 6 genep begitu misalkan, itu balik. Atau wanita ya, wanita dengan keluarnya darah haid. Tapi kalau anak wanita juga belum keluar darah haid tapi sudah menginjak 15 tahun gitu ya. Ada yang belum keluar haid 15 tahun, ada, ya. Ada anak SMA belum keluar darah haid tapi udah 15 tahun. Nah, seperti itu. Maka itu adalah balik, ya. Jadi sampai balik itu diangkat, ya, karena beban syariat atau taklif terangkat darinya sebagaimana di dalam hadis di atas, dan juga sesuai dengan ayat dari Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi anak kecil itu
karena belum sempurna akal dan pemahamannya dan juga pengendalian dirinya. Karena itu syariat tidak membebaninya sebagaimana orang dewasa. Dan kasihan kalau anak sudah dibebankan taklid gitu ya. Kasihan, dan ini maha rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim mengatakan, Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa masa kecil adalah masa pembiasaan, ya. Masa pembiasaan, ya. Anak memang belum mukallaf tapi sudah harus dibiasa. Ya. Sudah dibiasakan tatkala mau menuju masa taklid. Dari lagi membiasakan saja, ya. Maka ada hadis-hadis yang lain, muru auladakum yang tadi itu dalam rangka pembiasaan, ya. Maka oleh sebab itu anak di bawah 7 tahun, 5 tahun misalkan, ya tidak diperlakukan seperti usia yang sudah balik 15 tahun, ya. Dan fokus utama di masa kecil adalah pembentukan adab, ya, pembentukan adab dan kebiasaan, dan supaya mereka itu cinta kepada kebaikan. Kemudian faedah yang kedua. Yang kedua, demikian pula orang yang tidur tidak dihukum sampai ia terbangun, dan orang yang gila sampai ia waras. Iya. Orang yang tidur dan orang yang gila tidak dibebani, ya, sampai dia sadar. Ya. Ini juga menunjukkan bahwa syariat terkait erat dengan akal dan kesadaran. Ya, akal dan kesadaran. Ini belum sadar. Ini juga belum berakal. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian sesuai dengan apa yang kalian mampu. Ya. Gak bisa bertakwa menjalankan perintah, menjauhi larangan dalam keadaan tidur, gitu ya. Dalam keadaan tidur tidak bisa. Gak bisa orang melakukan perintah dan larangan, pikirannya juga tidak bisa berpikir dengan benar, yaitu gila, maka itu. Ya, ini juga menunjukkan bahwasanya taklif itu terkait dengan akal, ya, terkait dengan akal. Maka tadi anak kecil belum sempurna akalnya, orang tidur hilang kesadarannya ketika itu sementara. Orang gila juga hilang akalnya. Maka di sini ini menunjukkan bahwasanya tidak mendapatkan taklif. Ya. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, kasih sayang Allah sang penentu syariat terhadap anak kecil karena usianya yang masih anak-anak. Nah, ini sebagaimana tadi disampaikan, ini adalah bentuk mahalatifan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang menentukan syariat, yang membebankan syariat. Ya. Coba kalau harus melakukan itu, maka syariat ini tidak penuh dengan rahmat, ya. Tidak penuh dengan rahmat. Kalau hal ini tidak, anak kecil tidak dibebankan suatu beban kewajiban, maka ini adalah bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang nyata. Kemudian yang keempat. Yang keempat, keadilan Islam terhadap anak-anak kecil dikarenakan mereka belum bisa memahami secara sempurna dan perhatian Islam terhadap usia taklif. Ya. Yang keempat adalah keadilan Islam terhadap anak-anak kecil dikarenakan mereka belum bisa memahami secara sempurna, dan perhatian Islam juga terhadap usia taklif, ya. Ya. Maka di sini
kita sebagai seorang pendidik harus memperhatikan usia anak ya dalam pemberian hukuman. Ya, dalam pemberian hukuman. Jadi tidak semua kesalahan harus dibalas dengan hukuman, ya. Jadi tidak semua kesalahan itu harus dibalas dengan hukuman. Dan ini menunjukkan keadilan Islam, ya, keadilan Islam. Ali bin Abi Thalib juga mengatakan bahwasanya tidak boleh membebankan suatu beban yang berlebihan kepada anak, ya, kepada anak. Seperti pembebanan pendidikan yang terlalu ketat terhadap anak, ya, terlalu ketat terhadap anak yang zamannya berbeda dengan zaman para salaf, gitu. Jadi kualitas anak-anak sekarang kita sulit untuk menyamakan dengan generasi mereka, gitu. Sulit. Imam Syafi'i juga udah 7 tahun. Kamu gimana? Ya ayah juga gimana? Itu sulit, gitu ya. Sulit. Anak SD masuk pondok itu juga sulit untuk sekarang. Kalau zaman salaf itu memang anak kecil itu ya kesadarannya itu luar biasa, gitu. Imam Malik minta izin kepada ibunya untuk menimba ilmu kepada Imam Rabi'ah. Minta izin. Sini dulu nak, ganti pakaian. Berarti anak itu pakaian aja masih harus dikasih tahu, gitu, nggak digantikan, diberi imamah, di ini di itu. Berarti budak teh masih didangdanan keneh. Tapi apa? Kok sadar kayak kita, kayak jadwal kajian jam 4 siap-siap, gitu orang. Nah sama dengan itu. Padahal masih kecil, gitu. Ya. Sekarang zaman kita, jangankan SD, SMP dan SMA juga. Apakah mondok itu kesadaran mereka? Enggak, itu yang sadarnya itu orang tuanya aja. Ya, begitu. Hayang nama lain mondok, hayang nama lain sekolah, gitu. Hayang nu bebas, kan gitu. Ya. Maka oleh sebab itu, karena zamannya seperti ini, kualitasnya seperti ini, jadi antum jangan berekspektasi yang berlebihan, gitu. Ya, yang berlebihan jangan. Asal anak itu betah di pondok itu udah luar biasa, gitu. Jadi yang ditanya itu nggak usah hafalan kamu sudah sampai berapa, hadis sudah berapa, nah, nggak usah tanya. Cukup betah nggak, gitu ya. Betah nggak, gitu aja. Kalau nggak betah, dihibur oleh kita supaya tadi motivasi seperti itu. Jadi kalau kalau penjengukan itu ya ajak senang-senang aja, makan. Seperti saya juga ini pulang dari penjengukan. Jangan ekspektasi yang terlalu tinggi. Seperti itu.
Jadi asal asal mereka betah gitu ya. Orang-orang tua, guru-guru kita mengatakan bahwasanya anak itu yang pondok itu asal mereka enak makannya, makanya enak nak, gitu ya. Asal tidurnya juga nyenyak di pondok itu, ya sudah seperti itu. Ya. Jadi jangan terlalu menekan. Nantinya anak itu benci dengan kebaikan karena ya. Anak TK baca doa sambil main-main, maksudnya main-main bukan mempermainkan apa gitu, ya wajar lah barudak gitu. Ya. Karena masa bermain, makanya nggak panjang-panjang, nggak lama-lama, banyaknya bermain daripada belajar. Yang penting anak suka, senang bersekolah, itu udah baik. Dan juga jangan terlalu khawatir dengan kemampuan dari anak-anak kita. Ya. Dan jangan membanding-bandingkan juga dengan anak yang lain. Batur mangis hafal sekian, anak orang encan dan sebagainya. Enggak apa. Karena tumbuhnya perkembangan akal itu berbeda-beda. Memang ada anak yang dari TK juga udah pintar, terus ke kuliah oke kan gitu, ada. Tapi ada yang tumbuhnya itu di SMA, ada tumbuhnya itu di kuliah gitu. Saya juga tercengang dengan teman-teman saya yang sekarang udah jadi doktor gitu ya. Dan saya juga tahu kualitas ketika sekolah SMA-nya gitu. Berarti memang tumbuh akalnya itu ketika kuliah gitu. Dokter, orang S1 sulit gitu kan, seperti itu. Nah, padahal asa pinter saya dulu itu dibandingkan dia gitu kan gitu. Ya. Jadi jangan juga anak ketika mempunyai kecerdasan bawaan, peringatkan jangan sombong, ya. Kecerdasan udah bawaannya cerdas, jangan sombong, karena kecerdasan bawaan tidak jamin. Justru kecerdasan hasil muktasab, hasil jerih payah gitu, ngapalin tuh hasil mengulang-ulang 40 kali gitu. Ada orang mah anak yang lain baru lihat juga nggak hafal gitu kan gitu. Tapi hasil kecerdasannya mengulang-ulang, rajin dan sebagainya, itu adalah ya justru yang bagus, seperti itu. Karena kan kecerdasan bawaan kadang-kadang membawa kepada kesombongan. Silahkan lanjut. Yang kelima, kewajiban pendidik untuk memperhatikan usia anak didiknya di dalam hal hukuman, dan hendaknya dominan dengan kelemah lembutan dan toleransi ketika menghadapi kesalahan anak didik apabila jika mereka masih anak-anak. Ya, ini ya. Kewajiban seorang pendidik untuk memperhatikan usia anak didiknya dalam hal hukuman. Ya. Dan hendaklah dominan dengan kelembutan. Tidaklah kelembutan itu tercabut dari sesuatu, maka itu merusaknya. Dan tidaklah kelembutan itu hingga pada sesuatu, maka itu akan menghiasinya. Gitu. Dan hendaklah kita banyak toleransi, tasamuh dalam hal menghadapi kesalahan-kesalahan anak didik. Anak melakukan suatu kesalahan, apalagi tidak disengaja, ya,
hendaklah banyak memakluminya, ya. Kemudian selanjutnya, Yang keenam, berbedanya anak-anak dalam hal kematangan akal mereka tanpa memandang usia mereka. Maka dari itu wajib bagi pendidik untuk memperhatikan hal ini dalam pendidikan dan pengajaran mereka. ya. Tadi disampaikan bahwasanya anak-anak berbeda dalam hal kematangan akal mereka, ya. Anak-anak itu berbeda dalam hal kematangan akal mereka, ya, tanpa memandang usia mereka. Tadi seperti saya sampaikan bahwasanya ada yang matangnya di SD, ada yang SMP, ada SMA, atau bahkan ketika mereka kuliah, seperti itu. Maka dari itu wajib bagi pendidik untuk memperhatikan hal ini dalam pendidikan dan pengajaran mereka. Kemudian yang ketujuh, Yang ketujuh, sesungguhnya tidak menghukum anak-anak kecil atau memberi sanksi kepada mereka dengan cara lemah lembut tidak berarti meninggalkan nasihat dan bimbingan kepada mereka. nah, bukan berarti kita itu membiarkan, ya. Tidak menghukum itu berarti membiarkan, kan maklum dah budak. Tapi tanpa nasihat, ya. Mesti kita menasehati, ya. Mesti kita menasehati dengan lemah lembut, gimana itu kesalahannya dan sebagainya, ya. Pengalaman barusan anak saya dikiranya saya udah pergi dengan teman-teman, kemudian pikiran pengen ikut dengan saya. Uminya ada di tempat, dia minta diantar oleh satpam itu. Saya mau ke Abing, nyusul, padahal sayanya enggak ikut dengan teman-teman saya pulang. Seperti itu. Anak kan berbeda-beda, ya. Pertumbuhan akal mereka, pikirannya saya mau ke ayahnya kan gitu. Padahal kan itu ada suatu hal yang sama, ya. Nah, maka di sini ketika itu ada peran, ya, peran kita untuk menasehati. Kenapa dikembalikan lagi kepada aturan, ya, bahwasanya harus minta izin, bahwasanya jangan panik, itu peran untuk apa? Peran untuk menasehati di sana, kesempatan untuk menasehati. Di sana juga ada peran kakaknya, ada peran ibunya untuk menasehati hal itu, ya. Sehingga dari kejadian tersebut kita anak tersebut mendapatkan pelajaran, ya, mendapatkan pelajaran. Kemudian yang kedelapan, As-Sindi berkata, diangkatnya pena adalah kinayah dari tidak ditetapkannya dosa bagi mereka dalam kondisi seperti ini. Namun ini tidak meniadakan sejumlah konsekuensi hukum duniawi dan ukhrawi bagi mereka seperti hukum ganti rugi atas kerusakan yang mereka lakukan dan selainnya. Nah, As-Sindi, ya, dikatakan Rabbul Qalami, diangkatnya kalam kinayatun an adabi kitabatil athami, adalah merupakan kinayah, kiasan, ungkapan kiasan dari tidak dicatatkannya dosa-dosa atas mereka pada kondisi demikian, ya, ketika anak kecil. Wa huwa la yunafi subut ba'dal ahkam ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah lahum fi hadhil ahwal. Tapi itu tidak menafikan tetapnya sebagian hukum duniawi dan ukhrawi, ya. Seperti apa? Qadhamanil mutalaffat wa ghairi. Seperti apa?
eh, seperti ganti rugi kerusakan yang mereka lakukan. Kita belanja ke supermarket bersama anak. Anak lepas dari bimbingan kita, lari, ya, jatuh, dan dia lari kena ke barang, dan menjatuhkan barang hingga pecah. Kan ada tulisan pecah berarti membeli, gitu ya. Nah, itu kita tidak bisa mengatakan apa namanya juga anak-anak, nggak bisa ya. Kita sebagai orang tuanya yang bertanggung jawab. Kata yang tokonya teh, iya, dimaafkan Bapak Ibu, ya dimaafkan. Tapi saya juga harus setor ke bos, seperti itu. Maka kita sebagai orang tua tetap ganti rugi, ya, ganti rugi apa-apa yang dilakukan oleh anak, ya. Anak main-main, main bola, misalkan main bola sama anak yang lain, kena kaca tetangga pecah, ganti gitu dari kerusakan yang siapa yang mengganti? Ya orang tuanya. Kita tidak cukup dengan minta maaf, ya. Minta maaf kemudian berdalil Robi al-qalamu an salafin Bapak dengan hadis ini nggak bisa, ya. Ya makanya As-Sindi berkata seperti itu, tidak menjadikan dalil bahwasanya lantas apa-apa yang dilakukan oleh anak itu menjadi dimaafkan dan bebas dari tanggungan. Kemudian yang kesembilan, yang terakhir, Yang kesembilan, pendapat yang sahih bahwa anak-anak tetap diberi pahala atas sholat dan amalan solih lainnya. Diangkatnya pena dimaksudkan untuk tidak dicatatkannya dosa bagi mereka, bukan tidak dicatatkannya pahala kebaikan bagi mereka. Inilah pendapat Ibnu Khuzaimah dan selain beliau. iya. Jadi ini pendapat yang sahih bahwasanya apa yang dilakukan mereka catatan bagi mereka. Juga kita orang tuanya dapat pahala dari ke apa? Dari bimbingan yang kita lakukan. Ayo salat nak, kan ini bimbingan, ya. Dari fasilitas yang dilakukan oleh kita, kan adalul alal khairi kafailihi, orang yang menunjukkan kebaikan dia mendapatkan pahala seperti yang melakukannya, kan gitu. Maka kita dapat pahala seperti dia juga dapat pahala. Dan ini juga berlaku kepada orang-orang yang masuk Islam, ya. Sebelum masuk Islam, ada nggak orang tersebut kebaikannya? Ada lah, ngebantu orang gitu, nah sebagainya gitu, ngebantu gitu, ngasih uang atau apalah, banyak lah. Orang non Muslim juga banyak kebaikannya, betul. Nah, seperti itu. Maksudnya bukan hal-hal ibadah, tapi muamalah-muamalah yang. Ketika dia masuk Islam, dosanya terhapus, poin-poin pahala yang tadi bertambah gitu. Kan ini keuntungan, ya. Ya, keuntungan bagi orang yang masuk Islam, enak gitu. Makanya orang yang sebelum masuk Islamnya udah baik, ya baiklah gitu, seperti itu. Baik, maka banyak amalnya yang jadi ini adalah merupakan keadilan Islam. Ini adalah agama yang patut kita syukuri, ya, agama yang patut kita syukuri bahwasanya amal-amal kebaikan itu tetap tercatat, dan juga agama yang kita syukuri ini, yang kita peluk ini, kebaikan-kebaikan dilipat gandakan 10 sampai 700, kan gitu ya. Bahkan bahwa niat kebaikan juga sudah dicatatkan satu kebaikan. Kemudian orang yang niat keburukan tidak dicatat, kalaupun melakukannya dicatat satu kebaikan, satu keburukan. Maka serugi-ruginya itu orang yang kalau di akhirat orang itu masuk neraka, itu adalah orang yang paling buruk. Karena mestinya ini kalau satu dosa satu pahala, ya, dia melakukan dosa masuk kebaikan, maka ini dia udah di sini. Dosa lagi naik ke sini, ini udah di sini. Ditimbang
Berat mana? Ya berat kebaikan kan gitu. Ini mah dosanya banyak, kebaikan kurang, sehingga apa? Sehingga timbangan amal itu berat kepada keburukan. Ya. Jadi ini dikatakan kata pensyarah, pendapat yang sahih adalah bahwa anak-anak tetap diberi pahala atas salat dan amal saleh yang lainnya. Ya. Tapi yang tidak Rofi al-Qalam itu yang tidak dicatat adalah dosanya. Ini adalah pendapat Ibnu Huzaimah dan yang lainnya. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan karena berbagai kondisi yang kurang mendukung. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Barangkali ada yang ditanyakan, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi Ustaz sampaikan anak itu perkembangannya macam-macam ya, ada Berbeda-beda ya. dari kecil sudah gede. Nah, ini yang menjadikan acuan kalau misalnya ini anak ini perkembangannya bagus atau enggak itu kan, misalnya kalau dites hafalannya cepat, terus enggak pecicilan gitu dan lain sebagainya. Nah ini dengan melihat dia kriteria masuk misalnya A, B, C, nah itu dalam mencari lembaga pendidikannya itu gimana Tan? Kalau misalnya kalau yang tipikal begini harus masuk lembaga pesantrennya yang begini, kalau yang agak menengah harus begini. Mohon syaratnya tadi. Iya. Petunjuk para ulama yang mempelajari agama itu yang utama adalah mempelajari Al-Quran. Ya, mempelajari Al-Quran itu yang utama. Baru al-hadis, baru matan-matan. Ya. Jadi yang harus dipelajari yang utama adalah Al-Quran. Maka masukkan anak itu kepada yang dominannya Al-Quran dulu, gitu. Yang dominannya Al-Quran dulu, seperti itu. Secara umum ya, secara umum. Namun ada orang juga anak yang memang secara daya itunya kurang gitu, biasa, tetapi daya nalarnya lebih bagus. Hafalannya kurang, daya nalarnya bagus, maka itu kurang tepat kalau dimasukkan ke tahfidz. Tahfidnya 2 tahun enggak hatam, kemampuan nalarnya tidak dikembangkan, gitu. Seperti itu. Maka di pesantren-pesantren yang agak lebih modern gitu ya, di SMA itu akan ada penjurusan. Ya, ada penjurus. Anak-anak yang dominan ke agama maka akan diajarin agama lebih banyak. Anak-anak yang dominannya ke ilmu-ilmu umum maka dominan umumnya yang diperbanyak. Gitu. Di pesantren-pesantren tertentu yang lebih, jadi tidak diseragamkan. Seperti itu. Ya. Ya tinggal kita ya, tapi kan tidak semua pesantren seperti itu. Tinggal kita sebagai orang tua pilih-pilih saja dari kurikulumnya. Anak kita itu dominannya apa? Syar'i, udah masukkan yang banyak syar'inya gitu. Ya, anak kita itu dominan lebih ke umum, yang penting pesantren ya, belajar agama, tapi di sana ada umumnya gitu. Kita tidak bisa tidak bisa berharap banyak generasi yang hafal Al-Quran, melek teknologi,
jiwa kepemimpinan, bisa ini dan bisa, aduh, robak teuing. Ya nggak bisa, ya nggak bisa. Kualitas orang tuanya juga gimana, ya gitu. Jadi tergantung. Jadi lebih fokus saja kepada. Tapi secara umum kalau pendidikan agama Al-Quran dulu, secara umum Al-Quran dulu yang dipelajari itu sebelum yang lain. Dan sebenarnya hampir setiap pondok itu kan ada halaqah Al-Quran gitu. Gak ada, mana ada pondok yang tidak ada halaqah Al-Quran. Tetapi kalau mau fokus, ya ke Al-Quran yang dia potensinya memang di Al-Quran. Yang kadang anak juga mungkin ada orang anak yang nggak mau mikir-mikir matematika nukar itu gitu. Ya udah masukkan ke karena kesuksesan untuk perbekalan hidup di dunianya gitu ya. Semua orang punya potensi masing-masing gitu. Ada nggak guru tahfidz yang nggak makan gitu ya, melarat, ada nggak? Nggak ada gitu. Seperti itu. Jadi semua mempunyai potensi kesuksesan masing-masing. Termasuk jurusan-jurusan umum juga. Orang yang ahli bahasa katanya kan itu rendah ya. Ada IPA, di bawahnya IPS, di bawahnya lagi bahasa kalau zaman saya ya. Jadi kasta terendah. Tapi orang yang benar-benar potensi di bahasanya sampai profesor, itu dunianya juga kaya gitu. Daripada yang nanggung-nanggung bisa sarjana dan seperti itu. Jadi gitu ya. Gitu. Ada di antara murid saya yang SMA-nya dia itu SMA-nya udah ikut Olimpiade Fisika. Ayeuna ngarit ngurus domba kan gitu ya. Gitu. Ya maksudnya bukan merendahkan. Tapi apa namanya? Semua orang itu punya potensi masing-masing, seperti itu ya. Tinggal mau konsentrasi enggak aja. Kita. Maka kita pandai-pandailah melihat. Kalau tidak mampu maka kalau tidak mampu kita melihat potensi anak kita, ya kembalikan kepada ahlinya, para psikolog kan gitu ya. Ahli-ahli yang di bidangnya yang bisa membaca potensi dari anak-anak kita. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi? Azan. Ya. Kita lagi ya. Oh ya. Kita tutup dulu sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.